1. Pada era Orde Baru, fungsi kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung berdasarkan UUD NRI 1945. Sementara itu, pada era reformasi, fungsi kehakiman yang signifikan juga berada di Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah A. Pengujian materi undang-undang terhadap UUD, B. Pembubaran organisasi kemasyarakatan, C. Pemberian grasi kepada terpidana, D. Uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, E. Seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan terkait meliputi 1. Menguji undang-undang terhadap UUD, Judicial Review, 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. 2. Bentuk negara yang dikenal di dunia ada dua, yaitu bentuk negara kesatuan dan serikat atau federasi. Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Keputusan mengenai bentuk negara Indonesia disetujui bersama dalam Sidang 1 BPUPKI, B. Kewenangan daerah dalam NKRI merupakan pemberian dari pemerintah pusat, C. Sejarah kelam penjajahan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pendiri bangsa memilih bentuk negara kesatuan, D. Bentuk negara federasi tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga NKRI tidak pernah berbentuk negara federasi, E. Bentuk negara Indonesia dinyatakan dalam konstitusi dan merupakan bagian dari konstitusi yang tidak boleh diamandemen. Jawaban yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara federasi tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga NKRI tidak pernah berbentuk negara federasi. Pernyataan ini tidak tepat, karena Indonesia pernah berbentuk negara serikat, federasi, pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 hingga 1950. Jadi, meskipun bentuk negara federasi tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dalam jangka panjang, Indonesia pernah mengalami masa sebagai negara federasi sebelum kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. 3. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara, secara yuridis formal terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 dengan alasan, A. Terdapat susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, B. Termuat juga hakikat tujuan negara, C. Prinsip dasar penyelenggaraan negara, D. Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar, E. Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Jawaban yang tepat adalah A. Terdapat susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Alasan yuridis formal bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah karena di dalamnya secara eksplisit tercantum susunan 5 sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Alinea 4 memuat pernyataan penting tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden. Manakah dari pilihan di bawah ini, yang menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam NKRI? A. Sebagai wujud pertanggungjawaban Presiden dalam melindungi rakyat. B. Perwujudan sistem demokrasi yang mengatur bidang keagamaan tertentu. C. Menjamin hak-hak warga dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. D. Perwujudan kewenangan Presiden mengatur urusan agama warga negaranya. E. Menjamin kekuasaan pemerintah membatasi warga negaranya dalam beribadah.
Jawaban yang tepat adalah C. Menjamin hak-hak warga dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Paham konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak kebebasan beragama. Dalam konteks ini, tugas Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama adalah bagian dari upaya negara untuk menjamin dan melindungi hak warga negara dalam beragama, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam NKRI? A. Sebagai wujud perlindungan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, B. Menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, C. Perwujudan kewenangan Presiden mengatur sistem pendidikan nasional, D. Menciptakan kebijakan pendidikan yang dapat diubah setiap periode pemerintahan, E. Memastikan kekuasaan negara dalam mengawasi semua lembaga pendidikan. Jawaban yang tepat adalah B. Menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Paham konstitusionalisme menekankan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan. Dalam konteks NKRI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan tugasnya dengan menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.